Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya terasa selalu di atas yang lain? Merasa lebih kaya, lebih hebat, dan lebih tinggi dari orang lain. Pernahkah kamu mendengar kata-kata yang tidak memukul fisik, tapi menghancurkan harga diri? Di sekitar kita, banyak orang lupa satu hal sederhana, bahwa hidup bisa berubah kapan saja, dan kesombongan seringkali datang sebelum kejatuhan. Kisah ini bukan tentang orang jauh, bukan tentang cerita rekaan. Ini tentang tetangga kita sendiri, tentang mulut yang terlalu tinggi, tentang hati yang terlalu keras, dan tentang karma yang tidak pernah salah alamat. Dalam serial ini, kita akan menyaksikan bagaimana kekayaan bisa hilang, status bisa runtuh, dan manusia dipaksa berlutut oleh perbuatannya sendiri. Namun juga tentang satu hal yang jarang dibahas, kesempatan kedua. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi di dalam cerita ini ada potongan hidup kita sendiri. Selamat datang di channel kami, tempat kisah nyata berbicara dan karma selalu menemukan jalannya. Di sebuah gang kecil yang padat penduduk, berdiri satu rumah paling mencolok. Catnya putih mengkilap, pagarnya tinggi, dan mobil mewah selalu terparkir di depannya. Rumah itu milik Bu Ratna, wanita berusia 42 tahun, dikenal sebagai orang paling berada di lingkungan itu. Suaminya pengusaha material bangunan. Hidup mereka tampak sempurna. Namun, di balik kemewahan itu, Bu Ratna punya satu kebiasaan buruk, suka merendahkan orang lain. Setiap pagi, Bu Ratna selalu keluar rumah dengan kepala tegak, tas mahal di tangan, dan tatapan meremehkan ke sekitar. "Masih jemur baju di depan rumah ya? Kampungan banget," ucapnya suatu pagi sambil melirik rumah sebelah. Rumah itu milik Bu Sari, janda sederhana yang hidup dari jualan nasi uduk. Rumahnya kecil, catnya mulai pudar, tapi selalu bersih. Bu Sari hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa. Tak hanya Bu Sari, semua warga gang pernah merasakan lidah tajam Bu Ratna. Tukang sayur disebut bau, ibu-ibu arisan disebut tidak selevel, anak-anak tetangga dilarang main dekat rumahnya, bahkan ketua RT pun sering dipermalukan. "Maaf Pak RT, saya sibuk. Lagian rapat kampung itu kan cuma buang-buang waktu," ucap Bu Ratna suatu hari dengan nada meremehkan. Pak RT hanya mengangguk, meski wajahnya terlihat menahan kesal. Puncaknya terjadi saat acara syukuran kecil di rumah Bu Sari. Bu Sari baru saja berhasil membeli gerobak nasi uduk baru dari hasil menabung bertahun-tahun. Ia mengundang tetangga dekat, sekedar doa bersama. Saat Bu Ratna lewat, ia berhenti. "Ada apa rame-rame? Oh, syukuran ya?" Bu Ratna tersenyum sinis. "Syukuran cuma beli gerobak? Astaga, hal kecil begini aja dirayain." Suasana langsung hening. Beberapa ibu menunduk. Bu Sari menahan air mata. Dengan suara pelan, Bu Sari berkata, "Buat saya ini besar, Bu. Saya kerja keras bertahun-tahun." Bu Ratna tertawa kecil. "Kerja keras? Jualan nasi uduk? Sampai kapanpun ya segitu-gitu aja hidupnya." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Sejak hari itu, warga mulai menjauh dari Bu Ratna. Bukan karena iri, tapi karena lelah dihina. Namun Bu Ratna tak peduli. "Ngapain dekat-dekat orang miskin? Menular nanti," katanya pada suaminya suatu malam. Suaminya Pak Arman hanya terdiam. Ia sebenarnya sering tak nyaman dengan sikap istrinya, tapi memilih diam. Di sisi lain, Bu Sari terus berjuang. Bangun jam 3 pagi, masak sendiri, jualan sampai siang. Sore bantu tetangga yang butuh. Ia tak pernah membalas hinaan dengan kata kasar. Hanya satu yang ia pegang, Tuhan Maha Melihat. Suatu hari hujan turun deras. Gang kecil itu banjir. Air masuk ke rumah-rumah warga. Bu Sari dan warga saling membantu, mengangkat barang, mengevakuasi anak-anak. Sementara rumah Bu Ratna, pagar tertutup rapat. Ia hanya berdiri di balik jendela melihat warga basah-basahan. "Bodoh amat," gumamnya. Namun ia tak tahu,
Itulah awal dari runtuhnya semua kesombongannya. Malam itu, Pak Arman menerima telepon panjang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bu Ratna masih sibuk membersihkan sepatunya yang terkena cipratan air. "Kenapa sih mukamu?" tanyanya ketus. Pak Arman menatap istrinya. Suara pelan tapi berat. "Proyek besar kita bermasalah." Bu Ratna terdiam. "Apa maksudmu?" Pak Arman menarik napas panjang. "Besok mungkin kita harus mulai jual aset." Bu Ratna tertawa kecil. "Kamu bercanda kan? Kita kaya." Namun mata Pak Arman berkaca-kaca. "Kali ini aku serius." Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak bisa tidur. Dan tanpa ia sadari, langkah karma baru saja dimulai. Pagi itu, rumah Bu Ratna masih tampak megah dari luar. Mobil mewah masih terparkir rapi. Pagar tinggi masih tertutup rapat. Namun di dalam rumah, suasananya berbeda. Pak Arman duduk di ruang tamu sejak subuh. Dokumen berserakan di meja. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur. Bu Ratna keluar kamar dengan wajah kesal. "Kok berantakan begini sih rumah? Kamu nggak bisa rapiin sedikit?" katanya ketus. Pak Arman tidak menjawab. "Dari kemarin kamu murung terus. Jangan lebay, bisnis itu naik turun," lanjut Bu Ratna sambil menuang kopi. Pak Arman akhirnya bicara. Suaranya berat. "Ini bukan naik turun biasa, Ratna. Proyek utama kita dihentikan. Modal kita nyangkut." Bu Ratna tertawa kecil, meremehkan. "Ah, paling sebentar. Kita kan punya banyak kenalan. Jangan panik." Pak Arman menggeleng pelan. "Kita juga punya utang besar ke supplier." Kopi di tangan Bu Ratna berhenti di udara. Namun egonya masih lebih besar dari rasa takutnya. "Utang bisa diatur, jangan kelihatan miskin di depan orang-orang," katanya dingin. Hari itu Bu Ratna tetap keluar rumah seperti biasa. Pakaian mahal, tas bermerek, kepala tegak. Saat melewati Bu Sari yang sedang menata nasi uduk, Bu Ratna kembali melontarkan kata tajam. "Masih aja jualan beginian. Capek nggak sih hidup pas-pasan?" Bu Sari menunduk, tapi kali ini ia hanya menjawab singkat. "Capek, Bu, tapi halal." Kata itu seperti tamparan halus. Bu Ratna mendengus dan pergi. Di kantor, Pak Arman mendapat kabar buruk bertubi-tubi. Supplier minta pelunasan. Rekan bisnis mengundurkan diri. Satu proyek dibatalkan sepihak. Telepon tidak berhenti berdering. Namun yang lebih menyakitkan, banyak yang tidak lagi mengangkat teleponnya. Sore harinya warga gang berkumpul membantu Bu Sari. Pesanan nasi uduknya meningkat karena banyak orang kantor memesan rutin. Bu Ratna melihat dari jauh. Ia merasa risih. "Sekarang sok laku, paling juga bentar," gumamnya. Ia tidak sadar, sementara usaha kecil Bu Sari pelan-pelan naik, usaha besarnya mulai runtuh. Malam datang. Pak Arman pulang dengan wajah semakin pucat. "Kita harus jual mobil satu," ucapnya tanpa basa-basi. Bu Ratna langsung berdiri. "Apa? Mobil baru itu simbol status kita?" Pak Arman menatapnya lelah. "Kalau tidak, usaha kita berhenti total." Bu Ratna membanting tasnya ke sofa. "Kamu ini nggak becus ngurus bisnis? Dari dulu aku bilang, jangan percaya orang kecil." Pak Arman terdiam. Hatinya perih, tapi ia tidak membalas. Beberapa hari kemudian gosip mulai menyebar. Mobil mewah Bu Ratna jarang terlihat. Rumahnya mulai sepi tamu. Paket-paket barang mewah tak lagi datang. Ibu-ibu mulai berbisik. Katanya bisnis suaminya bermasalah ya, tapi Bu Ratna masih sombong. Suatu siang Bu Ratna datang ke arisan RT. Ia datang terlambat, namun tetap duduk paling depan. "Maaf ya aku telat, urusan penting," katanya dengan nada tinggi. Seorang ibu memberanikan diri bertanya, "Bu Ratna, katanya proyek suaminya..." Belum selesai, Bu Ratna memotong. "Jangan percaya gosip murahan, hidup kalian aja belum tentu lebih baik dari aku." Suasana langsung dingin. Ketua arisan berkata pelan, "Kita semua sama-sama warga sini, Bu." Bu Ratna tersenyum sinis. "Sama, maaf, hidup kita beda kelas." Ucapan itu menjadi api kecil yang siap membakar dirinya sendiri. Di rumah, Pak Arman akhirnya tidak kuat. "Aku capek, Ratna. Bukan sama masalahnya,
Tapi sama sikapmu. Bu Ratna terdiam sejenak. Kamu mau nyalahin aku sekarang? Pak Arman menatapnya dalam. Aku cuma minta berhentilah merendahkan orang lain. Bu Ratna tertawa getir. Kalau aku ikut mereka, siapa aku? Kalimat itu membuat Pak Arman sadar. Istrinya takut kehilangan gengsi lebih dari apapun. Bu Sari masih berjualan, dibantu beberapa tetangga. Mereka tertawa kecil meski sederhana. Sementara Bu Ratna duduk sendiri di ruang tamu rumah besarnya. Lampu terang, hati gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan satu hal yang selama ini ia hina. Takut jadi orang kecil. Bisnis mulai runtuh tapi kesombongan belum runtuh. Bu Ratna akan kehilangan lebih dari sekedar harta. Ia akan kehilangan wajahnya di depan semua orang. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak keluar rumah dengan langkah percaya diri. Pagar besi rumahnya tetap tertutup. Mobil yang biasanya mengkilap, kini terparkir tanpa nyawa. Tak ada suara mesin, tak ada klakson. Di dalam rumah, suasana sunyi menekan. Pak Arman duduk menatap ponsel sejak subuh. Satu persatu pesan yang ia kirim hanya dibaca, tanpa balasan. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu. "Kamu sudah hubungi Pak Denny belum?" Tanyanya dengan nada tak sabar. "Sudah," jawab Pak Arman singkat. "Dia bilang belum bisa bantu." Bu Ratna mendengus. Alasan, dulu waktu butuh modal, manisnya bukan main. Pak Arman menunduk. "Kita juga punya salah, Ratna." Bu Ratna berhenti melangkah. "Salah apa? Kita nggak pernah minta-minta." Kalimat itu menggantung pahit di udara. Siang harinya sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Bukan tamu kehormatan, melainkan petugas bank. Bu Ratna menyambut dengan senyum dipaksakan. "Silakan duduk, minum dulu," katanya ramah. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Petugas itu membuka map. "Maaf Bu, kami datang menindaklanjuti tunggakan pinjaman." Kata tunggakan terasa seperti tamparan keras. "Kami butuh waktu," ujar Pak Arman lirih. "Waktu sudah kami beri cukup lama," jawab petugas itu tegas. Setelah mereka pergi, Bu Ratna langsung meledak. "Ini semua salah kamu, harusnya kamu tegas sama mereka." Pak Arman menghela napas. "Ratna, semua pintu mulai tertutup." Bu Ratna menatap kosong. Kata pintu itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Di luar rumah, kehidupan terus berjalan. Bu Sari kini tak lagi berjualan sendirian. 2 ibu tetangga membantunya membungkus pesanan. "Alhamdulillah ya Bu Sari, makin ramai," kata salah satu ibu. Bu Sari tersenyum malu. Semua karena doa dan kerja keras. Dari balik jendela, Bu Ratna melihat pemandangan itu. Dadanya sesak. Dulu, semua orang menatapnya dengan kagum. Sekarang, ia hanya menjadi penonton dari balik kaca. Sore harinya Bu Ratna akhirnya keluar rumah. Bukan untuk pamer, tapi untuk meminta bantuan. Ia mendatangi rumah Pak Denny, rekan lama suaminya. Saat pintu dibuka, wajah Pak Denny terlihat kaku. "Oh, Bu Ratna," katanya canggung. Bu Ratna memaksakan senyum. "Kami cuma mau ngobrol sebentar." Pak Denny menghela napas. "Maaf Bu, saya sedang sibuk." Pintu itu tertutup perlahan. Bu Ratna berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ditolak tanpa basa-basi. Belum selesai, ia mencoba rumah lain, rekan bisnis lain, tetangga kompleks sebelah. Semua jawaban hampir sama. "Maaf, belum bisa. Nanti saja. Sedang tidak di rumah." Setiap pintu yang tertutup, sedikit demi sedikit meruntuhkan harga dirinya. Saat matahari hampir tenggelam, Bu Ratna berjalan pulang dengan langkah lelah. Di gang kecil itu, ia berpapasan dengan Bu Sari. Bu Sari sedang membagikan nasi uduk gratis kepada anak yatim di sekitar. Bu Ratna menunduk. Ia ingin lewat cepat. Namun Bu Sari menegurnya dengan lembut. "Bu Ratna, mau? Masih hangat?" Bu Ratna terkejut. Tangannya refleks menolak. "Tidak," katanya cepat. Namun perutnya berbunyi pelan. Ia belum makan seharian. Bu Sari tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, rezeki untuk dibagi." Bu Ratna merasa wajahnya panas, antara malu dan marah. Ia pergi tanpa menoleh.
Malam itu, Pak Arman bicara dengan suara yang hampir putus asa. Kita harus jual rumah kalau keadaan begini terus. Bu Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca. Rumah ini identitas aku. Pak Arman menjawab pelan. Tanpa sikap yang baik, rumah ini cuma tembok kosong. Kalimat itu seperti pintu terakhir yang tertutup di hatinya. Bu Ratna masuk kamar, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Bukan karena miskin, tapi karena satu hal yang mulai ia sadari. Semua pintu tertutup karena sikapnya sendiri. Saat bantuan tak datang dan pintu satu persatu tertutup, Bu Ratna mulai kehilangan pegangan. Pagi itu suasana gang kecil terasa berbeda. Bukan karena hujan, bukan karena banjir, tapi karena sebuah kabar yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Katanya rumah Bu Ratna mau dilelang bank. Serius, yang dulu paling sombong itu. Iya, suaminya bangkrut. Bisik-bisik itu menyebar cepat, dan seperti pisau, ia mengiris tanpa terlihat. Bu Ratna tetap keluar rumah pagi itu, bukan karena percaya diri, melainkan karena terpaksa. Ia harus menghadiri rapat warga di Balai RT, masalah drainase dan keamanan kampung. Pakaiannya masih rapi, tapi langkahnya berat. Saat ia tiba, obrolan langsung terhenti. Semua mata mengarah padanya. Bu Ratna duduk di kursi paling belakang, untuk pertama kalinya. Pak RT membuka rapat. Terima kasih semua sudah hadir, kita mulai. Baru beberapa menit berjalan, seorang ibu angkat tangan. Pak RT, sebelum lanjut, saya mau bicara soal iuran kebersihan. Pak RT mengangguk. Silahkan Bu. Ibu itu menoleh ke arah Bu Ratna. Beberapa bulan ini iuran Bu Ratna belum dibayar. Suasana langsung hening. Bu Ratna membeku. Ini bukan waktu yang tepat, katanya cepat. Ibu itu menjawab tegas. Waktu yang tepat itu sebelum numpuk, Bu. Beberapa warga mengangguk pelan. Bu Ratna berdiri, wajahnya merah. Dulu waktu saya bayar lebih kalian diam, sekarang baru ribut. Pak RT mencoba menengahi. Kami hanya ingin kejelasan, Bu. Bu Ratna tertawa getir. Kejelasan apa? Saya masih tinggal di sini kan? Seorang bapak di belakang bersuara. Betul, Bu, tapi semua warga sama, tidak ada kelas-kelas. Kalimat itu seperti tamparan terbuka. Belum selesai, seorang ibu lain menimpali. Bu Ratna, mohon maaf ya, tapi sikap ibu selama ini juga bikin jarak. Bu Ratna menoleh tajam. Sekarang semua berani bicara. Ibu itu menjawab lirih. Karena dulu kami takut. Kata takut itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Bu Ratna tidak kuat. Ia duduk kembali. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya posisi untuk menyerang. Usai rapat, kejadian belum berhenti. Di luar balai RT, beberapa ibu berbincang pelan, tapi cukup terdengar. Kasihan juga ya, tapi ya gimana? Dulu kalau kita susah, dia nggak pernah peduli. Bu Ratna mendengar semuanya. Setiap kata terasa seperti batu kecil yang dilempar ke hatinya. Saat hendak pulang, Bu Ratna bertemu Bu Sari. Bu Sari menunduk sopan. Bu Ratna ingin lewat, tapi langkahnya berhenti. Entah kenapa, ia tidak sanggup menatap wajah wanita yang dulu ia rendahkan itu. Di rumah, Pak Arman sudah menunggu. Rapat gimana? Tanyanya pelan. Bu Ratna menjatuhkan tasnya. Air matanya akhirnya jatuh. Mereka bicara di depanku, semua. Pak Arman menatapnya lama. Mungkin ini saatnya kamu dengar. Bu Ratna menutup wajahnya. Rasanya seperti aku dipermalukan di depan umum. Pak Arman menjawab lirih. Dan mungkin itu yang orang rasakan darimu selama ini. Malam itu listrik sempat mati sebentar. Rumah besar itu gelap, sunyi. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Tak ada suara tawa, tak ada tamu,
tak ada pujian. Hanya gema kesombongan masa lalu yang kembali satu persatu. Di rumah Bu Sari, lampu kecil menyala. Ia dan beberapa warga berkumpul, tertawa sederhana. Bukan karena kaya, tapi karena saling menguatkan. Bu Ratna memandang keluar jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tinggi. Ia merasa sendirian. Saat harga diri dijatuhkan di depan umum, Bu Ratna mulai merasakan apa arti kesepian. Bu Ratna duduk lama di depan cermin. Wajahnya terlihat lelah, mata sembab, tak ada riasan tebal seperti biasanya. Di meja rias, cincin dan gelang emas satu persatu sudah dilepas. Bukan untuk gaya, tapi untuk dijual. Pak Arman berdiri di pintu kamar. Uang itu cuma cukup buat bayar listrik dan air, katanya pelan. Bu Ratna mengangguk tanpa menoleh. Hatinya lah yang lebih berat dari semua perhiasan itu. Siang hari, musibah datang lagi. Seorang petugas bank kembali datang. Kali ini dengan surat peringatan lebih keras. Kami beri waktu 2 minggu, katanya tegas. Setelah pintu tertutup, Bu Ratna terduduk lemas di lantai. 2 minggu. Waktu yang dulu terasa sepele, kini seperti vonis. Malam itu, Pak Arman berkata pelan, "Kita harus pinjam uang." Bu Ratna menatapnya. Wajahnya menegang. "Pinjam ke siapa?" tanyanya. Pak Arman terdiam. Ia tahu jawabannya berat. Bu Sari. Nama itu membuat dada Bu Ratna sesak. Wanita yang dulu ia hina, ia rendahkan, ia anggap tak selevel. Bu Ratna berdiri. "Tidak, aku lebih baik kehilangan segalanya." Pak Arman menatapnya dalam. "Kalau kita kehilangan rumah, kamu siap?" Bu Ratna terdiam. Egonya bertarung dengan kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, kenyataan menang. Keesokan pagi, Bu Ratna keluar rumah tanpa tas mahal. Langkahnya ragu, wajahnya tertunduk. Gang kecil itu terasa panjang sekali. Setiap langkah menuju rumah Bu Sari terasa seperti menginjak harga dirinya sendiri. Bu Sari sedang menanak nasi. Saat melihat Bu Ratna berdiri di depan rumahnya, ia terkejut. "Bu Ratna, saya boleh bicara sebentar?" Bu Sari mengangguk. "Silahkan masuk." Rumah itu kecil, sederhana, namun hangat. Berbeda dengan rumah besar Bu Ratna yang dingin. Bu Ratna duduk kaku. Tangannya saling menggenggam. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Akhirnya, suara itu keluar, gemetar. "Saya mau minta tolong." Bu Sari terdiam. Bu Ratna menarik nafas dalam-dalam. "Suami saya, usaha kami bermasalah. Kami butuh pinjaman sementara." Kalimat itu seperti pisau yang diarahkan ke dirinya sendiri. Bu Sari menunduk. Bukan karena ingin merendahkan, tapi karena berpikir. Bu Ratna semakin cemas. "Aku janji ganti," katanya cepat. "Kalau mau, aku kasih surat." Bu Sari mengangkat wajahnya. "Bu Ratna, saya nggak pernah lupa kata-kata ibu ke saya dulu." Bu Ratna menelan ludah. Wajahnya panas. Bu Ratna akhirnya tidak kuat. Ia berdiri, menunduk dalam. "Saya minta maaf." Suaranya pecah. "Selama ini saya sombong. Saya merendahkan ibu dan banyak orang." Air matanya jatuh ke lantai rumah kecil itu. "Saya salah." Bu Sari berdiri mendekat. Ia tidak senyum menang. Ia juga tidak marah. Ia hanya berkata pelan, "Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada dimaki. Bu Sari masuk ke kamar sebentar. Ia keluar membawa amplop coklat. "Ini tabungan saya, tidak banyak." Bu Ratna membelalak. "Bu, ini hasil jualan ibu." Bu Sari mengangguk. Rezeki itu titipan. Kalau bisa menolong, kenapa tidak? Bu Ratna menangis tanpa suara.
Ia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menerima dari orang yang pernah ia hina. Saat Bu Ratna pulang, warga melihatnya keluar dari rumah Bu Sari. Bisik-bisik kembali terdengar. Itu Bu Ratna? Ngapain ke rumah Bu Sari? Wajah Bu Ratna panas. Namun kali ini, ia tidak membalas. Di rumah, Pak Arman terdiam saat melihat amplop itu. "Kamu ke Bu Sari?" tanyanya. Bu Ratna mengangguk. Air matanya jatuh lagi. "Aku minta maaf ke dia." Pak Arman memejamkan mata. Mungkin ini bukan akhir penderitaan, tapi ini awal perubahan. Saat kesombongan runtuh, Bu Ratna belajar merendahkan hati. Namun hidup belum selesai mengujinya. Uang dari Bu Sari memang membantu. Tagihan listrik bisa dibayar, air tidak diputus, makanan masih ada di meja. Namun, kenyataan tetap kejam. Masalah yang menimpa keluarga Bu Ratna bukan sekadar lubang kecil yang bisa ditambal. Itu retakan besar yang perlahan merobohkan segalanya. Pagi itu, Pak Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kosong, langkahnya berat. Bu Ratna yang sedang menyapu langsung menoleh. "Kenapa?" tanyanya pelan. Pak Arman duduk di kursi tanpa bicara. Beberapa detik kemudian, kalimat itu keluar. "Perusahaan resmi ditutup." Bu Ratna menjatuhkan sapu. Ditutup. Satu kata yang memutus semua harapan. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Pihak bank. "Kami akan melanjutkan proses penyitaan sesuai prosedur." Bu Ratna memejamkan mata. Ini bukan lagi ancaman. Ini kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Satu persatu barang rumah diangkut. Sofa mahal, lemari besar, meja makan mewah, semua keluar dari rumah itu. Tetangga hanya bisa menonton dari jauh. Tidak ada sorak, tidak ada tawa, hanya keheningan yang canggung. Bu Ratna berdiri di depan rumah saat mobil pengangkut berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah. Ia hanya merasa kosong. Sore itu rumah terasa asing. Kosong, gema langkah terdengar jelas. Pak Arman duduk memandangi lantai. "Kita harus pindah," katanya pelan. Bu Ratna menatap sekeliling. Rumah besar itu tak lagi miliknya. Malam sebelum pindah, listrik kembali mati. Bu Ratna duduk di lantai bersandar ke dinding. Ia teringat ucapannya dulu. Ngapain dekat-dekat orang miskin? Kini, ia bahkan tidak punya apa-apa. Keesokan pagi, Bu Ratna dan Pak Arman keluar rumah dengan 2 koper kecil. Tidak ada mobil mewah, tidak ada supir. Hanya langkah pelan menuju rumah kontrakan kecil di ujung gang. Kontrakan itu milik Bu Sari. Bu Ratna berdiri kaku di depan pintu. Bu Sari membuka pintu dengan senyum hangat. "Silakan masuk, Bu." Rumah itu sempit, 1 kamar, 1 dapur kecil, namun bersih. Bu Ratna menunduk. "Terima kasih," katanya lirih. Hari-hari berikutnya hidup Bu Ratna berubah drastis. Mencuci pakaian sendiri, memasak sendiri, menyapu halaman kecil. Tidak ada pembantu, tidak ada kemewahan. Awalnya berat, tapi setiap malam ia tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Suatu pagi, Bu Ratna melihat Bu Sari menyiapkan dagangan. Ia berdiri ragu. "Bu Sari, boleh saya bantu?" tanyanya pelan. Bu Sari tersenyum. "Boleh." Itu satu kata sederhana, tapi mengandung penampunan. Bu Ratna mulai membantu membungkus nasi. Tangannya kaku, gerakannya lambat. Beberapa ibu tetangga melihat. "Itu Bu Ratna?" "Iya, sekarang bantu jualan." Tak ada hinaan, tak ada ejekan, hanya keterjegutan. Bu Ratna menunduk saat mendengar bisikan itu. Namun kali ini, ia tidak ingin melawan. Ia sadar, ini bagian dari penebusan. Malam itu Bu Ratna menangis di kamar kecil kontrakan. Bukan karena kehilangan rumah besar, tapi karena baru mengerti satu hal.
Semua yang ia banggakan bisa hilang dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah sikap dan hati. Saat semua benar-benar hilang, Bu Ratna berdiri di titik terendah hidupnya. Namun, dari titik itu, ia mulai melihat cahaya kecil perubahan. Hari-hari Bu Ratna kini berjalan tanpa suara kemewahan. Tak ada dering ponsel mahal, tak ada undangan pesta, tak ada orang yang memuji. Yang ada hanya suara wajan, plastik pembungkus, dan langkah pagi yang tergesa. Setiap pukul 3 pagi, Bu Ratna sudah bangun, membantu Bu Sari menyiapkan nasi uduk. Awalnya, tangannya sering pegal, punggungnya sakit, matanya perih karena kurang tidur. Dulu ia akan marah. Sekarang, ia diam. Suatu pagi, seorang pelanggan lama berhenti. Bu Ratna, ini beneran kamu? Bu Ratna tersenyum kecil. Iya, Pak. Pria itu tampak kikuk. Ia pernah dihina Bu Ratna dulu. Maaf ya, saya kaget. Bu Ratna menunduk. Saya yang seharusnya minta maaf. Kalimat itu keluar tanpa dipaksa. Dan saat itulah, ia sadar. Ia tidak lagi berat mengucapkannya. Di sisi lain, Pak Arman mulai bekerja serabutan. Kadang angkut barang, kadang bantu bangunan. Pulangnya selalu kotor. Bu Ratna menyambutnya dengan air minum dan senyum kecil. Tidak sempurna, tapi tulus. Suatu siang, terjadi kejadian kecil yang mengguncangkan batin Bu Ratna. Seorang ibu pembeli berkata sinis, "Sekarang tahu rasanya jadi orang kecil ya?" Beberapa orang tertawa kecil. Bu Ratna terdiam. Dulu ia akan membalas. Kini, ia hanya menunduk. "Iya, Bu," jawabnya pelan. "Dan saya menyesal." Suasana langsung hening. Tidak ada yang tertawa lagi. Bu Sari memperhatikan dari jauh. Malamnya ia berkata, "Kamu berubah, Bu Ratna?" Bu Ratna tersenyum pahit. "Berubah karena jatuh." Bu Sari menjawab pelan. "Yang penting bangkitnya benar." Beberapa warga mulai melihat sisi lain Bu Ratna. Ia membantu bersih-bersih musola, ikut gotong royong, mengangkat galon tanpa mengeluh. Tidak ada pamer, tidak ada kata kasar. Suatu sore, Pak RT datang. "Bu Ratna, kami mau adakan acara 17-an, butuh bantuan." Bu Ratna terkejut. "Masih mau libatkan saya?" Pak RT tersenyum. "Semua orang berhak berubah." Bu Ratna mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di acara itu, Bu Ratna bekerja di dapur. Memotong bawang, menggoreng, membersihkan. Tangannya bau minyak, bajunya sederhana. Namun, ia merasa lebih diterima dari sebelumnya. Malam hari, ia duduk sendiri di depan kontrakan kecil. Langit gelap, angin pelan. Bu Ratna teringat masa lalunya. Ucapan-ucapan kasarnya, tawa sinisnya, tatapan meremehkannya. Kini, semua itu kembali padanya. Bukan sebagai hukuman kejam, tapi sebagai pelajaran hidup. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, karena aku masih diberi kesempatan belajar." Saat karma mengajarkan rendah hati, Bu Ratna mulai menemukan kembali kemanusiaannya. Pagi itu, gang kecil dipenuhi kursi plastik. Bendera merah putih terpasang rapi. Meja panjang berdiri di tengah gang. Hari itu warga mengadakan pengajian dan doa bersama. Bukan acara besar, namun penuh kebersamaan. Bu Ratna membantu sejak subuh, memasak, menyapu, menyusun gelas. Tak ada yang menyuruh, ia bergerak sendiri. Saat acara dimulai, Pak RT berdiri di depan warga. "Terima kasih semuanya sudah hadir. Sebelum doa dimulai, ada satu hal." Semua mata menoleh. Pak RT melirik Bu Ratna yang berdiri di sudut. Bu Ratna ingin menyampaikan sesuatu. Jantung Bu Ratna berdetak kencang. Tangannya dingin. Ia melangkah maju perlahan. Bu Ratna berdiri di tengah warga. Wajah-wajah yang dulu ia pandang rendah, kini menatapnya dengan tenang. Ia menelan ludah. "Saya, Bu Ratna,
Suaranya bergetar. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang kaya, bukan juga orang terhormat. Ia menarik nafas panjang. Saya berdiri sebagai orang yang pernah salah besar. Ia menunduk dalam. Saya sombong. Saya merendahkan banyak orang. Saya menyakiti dengan kata-kata. Air matanya jatuh. Saya minta maaf. Di depan semuanya. Beberapa ibu terdiam. Beberapa bapak mengangguk pelan. Bu Ratna menoleh ke arah Bu Sari. Terutama kepada Bu Sari, yang paling sering saya hina. Ia menunduk lebih dalam. Terima kasih karena menolong saya saat saya jatuh. Tangisnya pecah. Saya mohon, maafkan saya. Suasana hening. Tak ada yang langsung bicara. Bu Sari melangkah maju. Ia memegang tangan Bu Ratna. Saya sudah memaafkan, Bu, katanya lembut. Tapi yang paling penting, Ibu sudah berubah. Air mata Bu Ratna mengalir deras. Pak RT tersenyum. Kita semua pernah salah, yang penting mau memperbaiki. Warga mulai bertepuk tangan pelan. Bukan tepuk tangan kemenangan, tapi penerimaan. Sejak hari itu, Bu Ratna benar-benar menjadi bagian warga. Ia tak lagi berjalan dengan kepala tinggi, melainkan dengan senyum tulus. Ia tetap membantu Bu Sari berjualan, kadang membuka pesanan kecil sendiri. Tak besar, tapi cukup. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman mendapat pekerjaan tetap. Tidak mewah, namun halal. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum bangga. Bukan karena uangnya, tapi karena perjuangannya. Suatu sore, Bu Ratna duduk bersama Bu Sari di depan kontrakan. Dulu aku pikir kaya itu segalanya, kata Bu Ratna pelan. Bu Sari tersenyum. Kaya hati lebih lama manfaatnya. Bu Ratna mengangguk. Karma memang datang, bukan hanya untuk menghancurkan, tapi untuk mengajar. Kesombongan membuat seseorang sendirian. Kerendahan hati membuat seseorang diterima kembali. Bu Ratna kehilangan harta, kehilangan status, namun menemukan kembali dirinya sebagai manusia. Dan itu adalah kekayaan yang tidak bisa disita siapapun.